Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Azam rahimakumullah. Istri pertama Nabi Muhammad SAW bernama Siti Hadijah. Beliau menikahi Siti Hadijah dengan usia terpaut 15 tahun lebih tua darinya. Saat menikah, Siti Hadijah berusia 40 tahun, sedangkan Rasulullah SAW masih berusia 25 tahun. Hal ini diceritakan dalam buku sejarah terlengkap 25 Nabi karya Rizem Aizid menurut riwayat masyhur. Menurut buku Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kisah Istri-istri Nabi Muhammad SAW karya Herwanti dan Sutarman, Siti Hadijah merupakan seorang janda di kalangan Quraisy. Siti Hadijah pertama kali menikah dengan Abu Halah bin Nabasi Al-Tamimi. Mereka pun dikarunia dua orang anak yang diberi nama Halah dan Hindun. Sayangnya, kebahagiaan itu tak bertahan lama sebab suaminya meninggal dunia. Akhirnya, Siti Hadijah menikah kembali dengan Atik bin Id bin Abdullah Al-Mahzumi tapi tidak bertahan lama karena mereka bercerai. Setelah pernikahan kedua, Siti Hadijah memutuskan tidak menikah lagi untuk beberapa tahun. Kemudian, Siti Hadijah pun akhirnya menikah dengan Rasulullah SAW. Pernikahan Siti Hadijah dan Nabi Muhammad SAW yang punya jarak usia cukup jauh ini tidak membuat mereka merasa malu dengan hubungan romantis mereka. Pasalnya, mereka punya hati yang bagaikan sutra yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan akhlak yang mulia. Siti Hadijah dan Rasulullah SAW dikaruniai putra dan putri di antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah. Sementara itu, dua orang putra Nabi Muhammad SAW dan Siti Hadijah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu Qasim dan Abdullah. Kisah cinta Hadijah dan Rasulullah SAW dikutip dari buku Keajaiban 1000 Dinar karya Miftahur Rahman, Siti Hadijah merupakan seorang pebisnis sukses yang punya aset kekayaan sepertiga dari jumlah kekayaan penduduk kota Makkah. Merangkum buku dakwah Rasulullah Sejarah Problematika karya Yunan Yusuf dan buku Fathimah Zahra, biografi kehidupan perjuangannya karya Bakir Syarif Karashi, dikisahkan Siti Hadijah kala itu telah mempersembahkan seluruh kekayaannya demi Islam hingga tidak tersisa apapun lagi, hingga membuatnya jatuh miskin sampai tidak memiliki sebuah tikar untuk alas duduk sekalipun di rumahnya. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi Siti Hadijah sebuah istana surga tertinggi. Istana surga ini merupakan istana tertinggi jika dibandingkan dengan istana surga untuk hamba-hambanya yang saleh. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memberi kabar gembira kepada Hadijah, dengan rumah di surga yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada suara gaduh di dalamnya dan tidak ada rasa letih." Al-Mahur Amili dalam Al-Mansumah berkata, "Di surga ada sebuah rumah dari mutiara yang tidak ada suara gaduh di dalamnya dan tidak ada rasa letih." Rasulullah SAW selalu memberikan perhatian dan kasih sayang istimewa kepada Siti Hadijah. Beliau mencintai Siti Hadijah dengan ikhlas. Mengenai hal ini, Aisyah berkata, "Setiap kali Rasulullah SAW berada di rumahku, beliau tidak mungkin akan keluar rumah tanpa terlebih dahulu mengingat Hadijah dengan memuji dan menyanjungnya." Suatu hari ketika ia melakukan hal itu, beliau berkata dengan marah, "Bukankah ia tak lebih dari perempuan tua sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan yang lebih baik kepadamu?" Setelah itu, Rasulullah SAW menjadi sangat kecewa hingga rambut bagian depan kepalanya bergetar karena marah dan berkata, "Demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan yang lebih baik darinya kepadaku. Dia beriman kepadaku sementara orang lain tak menerimaku. Dia mendukungku dengan seluruh hartanya sementara masyarakat menyampingkan aku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keturunan kepadaku sementara aku tidak memilikinya dari istri-istriku yang lain." Sampai akhirnya pada 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW, tepatnya 619 M, Siti Hadijah pun wafat lalu dimakamkan di Makkah sebagaimana diceritakan di dalam buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW karya Moenawar Chalil. Wallahualam bishawab, semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.